dengerin lagunya Bang Rhoma Irama rasanya bikin kesel. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa rasanya nggak ada harapan buat orang yang hidupnya pas-pasan sih? Tenang, kita harus tahu dulu kenapa orang kaya makin kaya dan orang yang tidak kaya tetap tidak kaya. Dan jawabannya adalah orang kaya tahu betul soal keajaiban dunia ke-8, yaitu compound interest. Orang kaya menyimpan uangnya ke instrumen investasi yang membuat uangnya menjadi berlipat ganda. Sedangkan orang yang tidak kaya ini menyimpan uangnya di tabungan tanpa tahu sebenarnya ada tuyul milenial yang lagi ngegrogotin uang mereka. Ya, bukan literally tuyul sih. Tuyul milenial ini kita kenal dengan yang namanya inflasi. Sekarang udah tahu kan kenapa orang kaya makin kaya dan orang yang tidak kaya makin tidak kaya? Kalau udah tahu, kamu bisa lakukan 5 hal ini untuk merubah nasib kamu dengan gaji yang kamu punya saat ini. Yang pertama, perbaiki sistem keuangan. Masih ingat dengan piramida keuangan? Coba lihat gambar ini. Pertama-tama, perbaiki dulu cash flow kamu. Coba lihat lagi, apa aja pengeluaran dan pemasukan kamu. Apa masih ada utang-utang masa lalu yang menumpuk? Ingat ya, keajaiban dunia ke-8 atau compound interest ini bisa jadi akan sangat menguntungkan kamu. Tapi bisa jadi juga akan sangat merugikan. Jadi kalau masih punya utang konsumtif, mending cepetan beresin dulu deh. Kalau udah normal keuangannya, buat sistem keuangan yang bisa kamu ikuti dengan cara membuat anggaran. Yang kedua, utamakan investasi dari leher ke atas. Ini gak boleh diabaikan. Sebelum lanjut ke poin selanjutnya, kamu harus perbanyak ilmu mengenai keuangan terlebih dahulu. Mau investasi? Perhatikan dulu cara kerjanya. Dari keuntungan sampai kerugiannya pun harus kamu ketahui. Yang ketiga, miliki keamanan keuangan. Ini dia hal yang wajib dikumpulkan setelah punya sistem keuangan. Miliki keamanan keuangan biar kamu memiliki ketenangan dan keamanan secara keuangan. Tujuannya agar saat keadaan darurat datang, kamu gak kelabakan dan jadi berutang sana-sini karena gak punya keamanan keuangan. Yang keempat, mulailah simpan uang di tempat yang tepat. Gak cukup punya uangnya aja. Seperti yang udah dikatakan di awal, kita akan kalah sama yang namanya inflasi. So, simpanlah uang kita di instrumen investasi yang tepat. Eits, tapi jangan coba-coba investasi kalau kamu gak tahu instrumennya ya. Kalau kamu baru di dunia investasi, kamu bisa investasikan ke instrumen investasi yang aman terlebih dahulu loh. Salah satunya adalah emas. Emas ini bukan cuma dipakai oleh orang yang baru mulai investasi. Orang yang udah puluhan tahun berinvestasi di instrumen lain pun banyak banget loh yang memiliki investasi emas. Alasannya karena karakteristik emas yang anti inflasi. Emas mampu melindungi nilai kekayaan dan gak terpengaruh sama yang namanya inflasi. Inilah yang membuat emas sebagai instrumen yang aman. Harganya memang berubah-ubah, tapi nilainya tidak pernah berubah. Keren banget kan? Minku, tapi emas kan mahal banget. Tenang, sekarang kamu bisa membeli emas batangan dengan cara mencicil melalui cicil emas di Pegadaian. Dengan uang muka minimal 15%, kamu bisa cicil emas dengan besar cicilan tetap sampai lunas, sesuai harga emas saat itu juga. Jadi meski harga emas naik, cicilan kamu gak akan ikutan naik. Kamu juga bisa pilih berat emasnya loh, mereknya, dan jangka waktu sesuai kebutuhan serta kemampuan kamu. Wow, terjangkau banget bukan? Download sekarang aplikasi Pegadaian Digital dan kamu bisa langsung cicil emas kamu sekarang. Yuk cepetan download sebelum harga emas naik lagi. Yang kelima, buat perencanaan keuangan yang tepat. Kita semua pasti punya mimpi. Dan Minku yakin kamu ingin mengubah nasib menjadi orang kaya karena kamu punya mimpi yang besar. Betul? Tidak perlu memiliki berlebih. Yang penting tepat sasaran sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Ibarat kamu mau pergi ke rumah sakit dari rumah. Anggaplah ini tempat baru untukmu. Pastinya kamu akan menyalakan GPS untuk bisa sampai ke rumah sakit, bukan? Dan pastinya kamu juga akan memakai kendaraan. Ya, GPS adalah perencanaan keuangan. Sedangkan kendaraan adalah investasi yang bisa membantu kamu mencapai tujuan keuangan kamu. Maka, buatlah perencanaan keuangan yang tepat biar kamu bisa menentukan mana sih kendaraan yang paling tepat buat kamu. Semua orang pasti bisa menjadi kaya raya. Semua tergantung pengetahuan, strategi, dan seberapa banyak kita bergerak untuk mencapai tujuan keuangan kita. Banyak orang tahu, tapi hanya sedikit yang mau melakukan. Kamu termasuk yang mana? Yuk, tonton juga video lainnya tentang emas. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!